Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, tujuan saya membuat video ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Yang berjudul Cedera pada Olahraga Bulu Tangkis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Murniati, NIM 1931041057. Kelas PJKRC 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya bawakan, yaitu pertama, pengertian cedera atau ankle dalam permainan bulu tangkis. Achilles tendonitis adalah peradangan pada tendon karena musculus gostrock. Nemius menarik dengan cara yang berlebihan sehingga terjadi strain. Strain cedera yang terjadi karena satuan otot dan tendon karena pengaruh berlebih atau karena peregangan berlebihan. Cedera ini sering terjadi ketika melakukan latihan bulu tangkis, khususnya ketika permainan bulu tangkis sudah mengalami kelelahan sehingga bagian kaki tidak dapat menahan bebannya. Kemudian cedera ankle sering terjadi ketika melakukan loncatan pada saat melakukan jumping smash dan pada saat mengambil bola atau shuttlecock dengan net. Yang kedua yaitu pencegahan cedera. Yang pertama, melakukan pemanasan guna menaikkan suhu tubuh. Yaitu pemanasan sebelum berolahraga sangat penting, karena hari ini membantu agar badan kita menjadi tidak kaku atau menambah fleksibilitas sehingga dapat terjadi dari cedera selama olahraga. Selain itu, pemanasan berfungsi memperpanjang otot sehingga otot berkontraksi lebih efektif dan bekerja lebih baik. Yang kedua, pemakaian sepatu dan kaos kaki yang tepat. Sepatu merupakan salah satu sarana penunjang dalam permainan yang sangat penting kita perhatikan. Sepatu cocok untuk berolahraga bulu tangkis. Biasanya permukaan bawah sepatu terbuka dari karet dan ukuran yang tepat dan menggunakan sol yang tebal. Sedangkan memilih bahan kaos kaki sangat perlu diperhatikan karena apabila salah satu memilih bahan, biasanya kaki akan luka ataupun lecet. Yang ketiga, perhatikan faktor prasarana sebelum olahraga. Ketika melakukan olahraga atau latihan bulu tangkis, kita biasanya sering menghiraukan lapangan yang licin ataupun lapangan yang permukaannya tidak rata. Pada faktor prasarana seperti lapangan akan sangat berpengaruh terhadap cedera dalam olahraga. Yang keempat, ada metode latihan yang salah akan menimbulkan cedera. Metode latihan yang salah merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Tidak banyak orang mengabaikan ini. Dalam Diknat Ilmu Pelatihan Dasar Kusnadi Nanang dan Enur Nurdin 2010, ilmu kepelatihan yaitu ilmu dasar Tasikmalaya. Disebut apabila volume latihan adalah banyaknya beban latihan dan materi latihan yang dilaksanakan secara aktif. Selanjutnya yang ketiga, penata laksanaan cedera. Di sini ada penata laksanaan cedera. Yang pertama, fase peradangan. Ketika terkena cedera, langkah yang pertama untuk sebelum melakukan penata laksanaan cedera adalah menghentikan segala aktivitas fisik, terutama pada daerah yang terkena cedera. Pada dasarnya, penata laksanaan cedera menggunakan prinsip Reich.
rest, ice compression, elevation selalu diterapkan pada awal terjadinya cedera sebelum penanganan selanjutnya. Yang kedua, penata laksanaan cedera dengan penanganan rise rest, yaitu rise. Setelah mengalami cedera, sebaiknya menggerakkan lakukan istirahat pada bagian yang mengalami cedera. Hal ini dimaksudkan supaya cedera tidak semakin parah, karena gerakan aktif akan meningkatkan peredaran dan pembengkakan yang terjadi sehingga nyeri akan berlanjut. Yang kedua, penata laksanaan cedera dengan penanganan rise, yaitu ice. Dengan perawatan pendinginan diberikan dengan cara menempelkan es pada bagian daerah cedera. Hal ini bertujuan mengurangi pendarahan jaringan dalam dan mengurangi terjadinya pendarahan, pembengkakan, mengurangi rasa nyeri, mengurangi reaksi inflamasi adalah respon tubuh terhadap adanya cedera pada serabut otot yang disebabkan oleh karena tahanan pergerakan mengulang beban akan beban lebih dan trauma eksternal. Penata laksanaan cedera dengan penanganan rise yang ketiga itu compression. Perawatan ini diberikan dengan melakukan penanganan pada daerah yang mengalami cedera dengan cara membalut. Tujuan adalah mengurangi terjadinya pembengkakan, peradangan, dan mengurangi pergerakan pada daerah yang terkena cedera. Yang terakhir yaitu penata laksanaan cedera dengan penanganan rise, yaitu elevation. Yang pertama, setelah melakukan perawatan dengan compression atau balutan, yang terakhir adalah proses pendinginan dengan cara menempatkan daerah yang terkena cedera lebih tinggi dari jantung sehingga aliran darah ke bagian cedera berkurang. Yang kedua, fase perbaikan jaringan. Pemulihan jaringan pada darah yang terkena cedera berbeda-beda tergantung berat ringannya cedera. Secara umum, waktu rehabilitas berlangsung sekitar 1-3 minggu untuk cedera ringan dan cedera terberat mencapai sekitar 5-7 bulan. Yang ketiga ada fase remodeling. Fase remodeling adalah fase pengembalikan kembali bagian tubuh yang terkena cedera dalam bulu tangkis untuk mengembalikan kembali cedera engkel. Adapun jenis-jenis cedera yang sering terjadi pada cabang olahraga bulu tangkis. Yang pertama yaitu lepuh. Cedera yang disebabkan oleh karena gosokan terus-menerus terhadap suatu permukaan. Pengobatannya yaitu istirahat dari latihan untuk mencegah iritasi. Daerah yang melepuh dibersihkan dan ditutup dengan perban perekat. Yang kedua yaitu luxasio atau subluxasio dari artikulasio humeri. Pada sendi bahu sering terjadi luxasio atau subluxasio karena sifatnya globoidea atau kepala sendi yang masuk ke dalam mangkok sendi kurang dari separuhnya. Cedera pada sendi bahu ini sering terjadi karena pemakaian sendi bahu yang berlebihan atau body contact sport. Kita harus memperhatikan bahwa sendi bahu sangat lemah karena sifatnya globoidea, di mana hanya diperkuat oleh ligamentum dan otot-otot bahu saja. Adapun tanda-tanda luxasio atau dislokasi, yaitu lengkung bahu hilang, tidak dapat digerak-gerakkan, lengan atas sedikit
abduksi lengan bawah sedikit supinasi. Adapun pertolongan pertama, yaitu hanya boleh dilakukan oleh seorang dokter, kecuali dalam keadaan terpaksa di mana di tempat kejadian tidak ada dokter yang terdekat. Barulah kita beri pertolongan pertama, yaitu reposisi. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan sedikit dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.